Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalkan, nama saya Aldi Prasetya dari kelas 63 4A06 dengan NIM 63200 140. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Anissa Nurafilianti dengan NIM 632104599. Perkenalkan, nama saya Dia Ananda Wibowo dengan NIM 632102241. Perkenalkan, nama saya Desta Melani dari kelas 634A06 dengan NIM 632100698. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelas 634A06 dengan NIM 6321000. Perkenalkan, nama saya Tamara Grisna Pitupulu dari kelas 634A06 dengan NIM 6321078. Ini saya akan menjelaskan tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Standar akuntansi merupakan landasan pada petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktik atau kegiatan di bidang akuntansi. Laporan keuangan lebih berguna. Hal ini diperjelas oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana masa pensiun, dan satuan ekonomi lainnya, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat mudah dimengerti, dan diperbandingkan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antar negara di berbagai belahan dunia. Penyusutan standar akuntansi di Amerika. Pada periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika masih belum teratur. Praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan umumnya dianggap rahasia. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya. Karena mereka adalah pemakat utama laporan keuangan perusahaan. Melihat realitas bahwa laporan keuangan didasarkan pada praktik akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat penilai investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntan yang seragam. Periode pembentukan pada tahun 1930 sampai dengan 1946. Usaha pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certificate Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan terdaftar di New York Stock Exchange. Pada saat itu, banyak perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktik akuntansi yang berbeda. Pada awalnya, AICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. Yang kedua, perbaikan laporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. B. Periode setelah perang 1946 sampai 1959. CAP sangat sibuk sama periode pasca perang. Secara keseluruhan 18 ARB dikeluarkan sejak tahun 1946 hingga 1953. Walaupun komite telah berhasil mengurangi pernyataan yang timbul tentang praktik akuntansi tahun 1930-an, strategi tersebut memunculkan masalah-masalah baru selama tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ketika berusaha mengurangi dugaan yang muncul akan praktik akuntansi, CAP gagal untuk membuat rekomendasi positif untuk prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya terdapat kelebihan prinsip akuntansi yang baik. Berbagai alternatif praktik dilanjutkan untuk memperindah karena tidak ada landasan dalam teori akuntansi. Situasi ini memicu konflik antara CAP dan SEC. Konflik yang paling dipublikasikan berhubungan dengan laporan laba rugi dibandingkan dengan kinerja operasi saat ini. CAP merasa bahwa memanfaatkan kinerja operasi saat ini akan meningkatkan
komparabilitas pendapatan antara perusahaan dan antar tahun-tahun untuk perusahaan yang sama. Banyak pendapatan dan rugi luar biasa dikeluarkan dari laba bersih dalam konsep kinerja operasi saat ini. Pada modern tahun 1959 sampai sekarang, dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi mulai dilakukan dengan riset terlebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkait dengan pengembangan prinsip akuntansi. Laporan komite selesai dengan bulan Maret 1972 yang dihendaki adanya perubahan signifikan pengembangan standar akuntansi. Rekomendasi komite ini antara lain: 1. Pengembangan Financial Accounting Foundation. Lembaga ini memiliki 9 trust dengan tugas untuk mengangkat anggota Financial Accounting Standard Board atau yang disebut juga FASB dan dana untuk menjalankan operasinya. Dan yang kedua, pembentukan FASB. Dewan ini memiliki 7 orang anggota full-time dan menetapkan standar pelaporan keuangan. Yang ketiga, pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council. Rekomendasi ini diterima oleh AICPI bulan Juni 1972 dan FASB resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1973. FASB adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan 7 orang dan bekerja penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional, usahawan, wakil pemerintahan, dan wakil bidang akademik. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah-masalah akuntansi dan menetapkan standar akuntansi. Periode setelah skandal akuntansi 2002 sampai sekarang. Era ini merupakan era yang mengajarkan dunia akuntansi di titik berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan seperti Sunbeam X Kmart, Enron, menyadarkan bahkan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Aturan dalam Sunbeam sampai Oktober 2002. B. The Public Company Accountability of Oversight Board. Lembaga akuntansi internasional. Di lingkup global, pada awal sebenarnya ada 2 badan penyusun standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional. Badan-badan itu adalah The International Accountant IFAC, kesepakatan pembentukan IASC terjadi pada Juni 1973 di Inggris, yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari 9 negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan IFAC didirikan oleh Badan Profesi Akuntansi dari 63 negara pada bulan Oktober 1977. IASC lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standard IAS, sedangkan IFAC lebih memfokuskan pada upaya pengembangan internasional standar audit ISA, kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis. F. International Financial Reporting Standard IFRS. Standar pelaporan keuangan internasional yaitu International Financial Reporting Standard IFRS adalah dasar pengertian dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional yaitu International Accounting Standard Board IASB.
Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu International Accounting Standard IAS. IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional, yaitu International Accounting Standard Committee IASC. Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih bertanggung jawab guna menyusun standar akuntansi internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, badan baru ini mengadaptasi IASC dan ISIC yang telah ada. IASB terus mengembang standar, menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS. Ulang. Dia suaranya. Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih bertanggung jawab guna menyusun standar akuntansi internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS. IFRS dianggap sebagai kumpulan standar atau prinsip dasar yang kemudian menetapkan peraturan badan yang mendikte penerapan-penerapan tertentu. Standar laporan keuangan internasional mencakup beberapa hal, yaitu satu, peraturan-peraturan standar laporan keuangan internasional, yaitu International Financial Reporting Standard IFRS yang dikeluarkan setelah tahun 2001. Peraturan-peraturan standar akuntansi internasional, yaitu International Accounting Standard atau IAS yang dikeluarkan sebelum tahun 2001. Interpretasi yang nggak pakai 1, 2, 3 ya? Ulang ya. Udah. Satu, peraturan-peraturan standar laporan keuangan internasional, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan setelah tahun 2001. Dua, peraturan-peraturan standar akuntansi internasional yang internasionalnya yaitu International Accounting Standard atau IAS yang dikeluarkan sebelum tahun 2001. Tiga, interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional, yaitu International Financial Reporting Interpretation Komite atau IFRIC yang dikeluarkan setelah tahun 2001. 4. Standing Interpretation Committee SIC yang dikeluarkan sebelum tahun 2001. 5. Kerangka kerja untuk mempersiapkan dan presentasi laporan keuangan tahun 1989 atau Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement 1989. Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Sejak IAI berdiri pada tahun 1957, telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pertama kali IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady. Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Yang kedua, buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI pada tahun 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI pada tahun 1973. Yang ketiga, IAI kembali melakukan revisi total PAI pada tahun 1984 dan sejak itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan pada tahun 1 Oktober 1994. Bahwa dalam perkembangannya, suatu sistem akuntansi selalu mengalami perubahan dan pertambahan, baik isi maupun fungsi. Suatu standar akuntansi yang ada di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi sudah dimulai sejak era penjajahan Belanda sekitar 17 atau ADB 2003 atau sekitar tahun 1642 menurut Suemarso 1995. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa akuntansi itu akan terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan suatu negara yang menggunakan sistem akuntansi. Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.